guys, balik lagi di iCast Imaksi Podcast. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber nih yang tentunya bakal ngebahas tentang seputar Ramadan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tentang pembahasan kita kali ini, kita perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Ratna. Aku dari akuntansi angkatan 22. Dan juga di sebelah saya ini ada siapa, Kang? Boleh diperkenalan dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Mulki. Boleh panggil Uki aja ya. Kebetulan saya sekelas sama Ratna ini. Benar. Saya dari akuntansi angkatan 2022. Dan apa lagi ya? Udah aja kali ya. Dan boleh mungkin Kang Uki ini jelasin mungkin Akang ini ikut UKM apa nih, Ki? Oke, sebetulnya saya ikut 2 UKM sih. Yang pertama itu ada IDS UPI ya. Singkatnya itu UKM Debat Bahasa Inggris. Dan sekarang baru-baru ini saya lagi latihan coaching juga buat NUDC. Mungkin itu ya untuk IDS. Tapi satu lagi UKM yang saya ikuti adalah UKDM UPI. UKDM ini singkatan dari Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa yang isinya itu ranah organisasi ini adalah menebar kebaikan pada bidang dakwah kayak gitu. Ya, berarti pas banget nih ya sekarang momennya Ramadan nih. Ada nggak sih Ki kayak proker-proker gitu yang bakal dijalanin di bulan Ramadan ini gitu? Oke, sebetulnya banyak banget ya proker yang dijalankan UKDM selama bulan Ramadan ini. Tapi salah satunya adalah Journey of Ramadan. Nah, perlu diketahui kebetulan saya ketuplaknya ya. Pas banget ya Pas berarti. Ya, kebetulan di Journey of Ramadan ini banyak sekali rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh kami. Salah satunya yang terdekat adalah Takjil on the Road. Apaan tuh? Takjil on the Road ini hampir mirip kayak sahur on the road, tapi ini pembagian takjil ya. Jadi ini bakal ada pembagian takjil di sekitaran kampus yang bakal disebarin ke seluruh mahasiswa UPI. Nanti kalau Teratna pengen boleh ya kunjungi saya gitu. Boleh, sebelum bagi-bagi kontak-kontak aja dulu iya, ya kan biar saya ketuplaknya. Okay. Boleh banget. Nah, pas banget nih kita masuk pertanyaan aja ya. Menurut Uki nih, kan kita di bulan Ramadan ya sekarang. Yang pertama tuh apa sih makna Ramadan bagi Uki? Oke, mungkin saya pengen jawab 2 jawaban gitu. Boleh. Makna Ramadan bagi saya sebagai seorang mahasiswa dulu mungkin ya. Ya, boleh. Sebagai seorang mahasiswa pribadi, makna Ramadan tahun ini bagi saya itu adalah mandiri. Satu kata. Kenapa mandiri? Karena saya sebagai seorang perantau mahasiswa yang datang ke Bandung dan sebagian mahasiswa yang lain mungkin juga merasakan hal yang sama ya. Sahur sendiri, buka puasa sendiri. Semuanya sendiri ya? Semua sendiri, maksudnya nggak didampingi keluarga gitu 1 bulan penuh. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ketika ya masa pandemi tapi kegiatan masih dilakukan di dalam rumah kan, bonding sama keluarga itu masih terasa gitu, nggak seperti sekarang. Terus yang kedua adalah penuh hikmah. Apaan tuh? Nah, Ramadan ini benar-benar mengisi gejolak iman saya gitu ya. Saya selaku pribadi seorang muslim merasa Ramadan tahun ini tuh penuh sekali dengan hikmah. Ibadah saya yang terus digodok atau ditingkatkan, diuji, terus perang melawan hawa nafsu itu loh yang bikin saya itu ya Allah, ini kampus kan diversity gitu, di kampus tuh banyak dengan keberagaman, jadi enggak hanya saya aja yang puasa gitu, ada yang enggak puasa juga maksudnya. Dan itu kadang ya Allah, saya itu kuat ya Allah gitu. Kita harus pinter-pinter nahan ya. Nah, bener banget. Makanya itu. Nah, selanjutnya nih Ki, menurut Uki apa pandangan Uki ngelihat kondisi mahasiswa sekarang di Ramadan ini? Oke, itu pertanyaan yang cukup berat ya. Tapi meskipun ini subjektif, tapi akan saya jawab gitu berdasarkan penglihatan saya selama melihat mahasiswa di sekitaran kampus gitu selama bulan Ramadan. Agak disayangkan gitu ya. Saya kenal beberapa teman gitu, beberapa mahasiswa di kampus UPI ini yang meskipun secara kata mungkin Islam dia gitu ya. Tapi untuk
segi ibadahnya gitu dirasa kurang. Harapan saya kan selama bulan Ramadan ini setidaknya gitu mahasiswa-mahasiswa itu meningkatkan kualitas ibadahnya yang biasanya mungkin jarang sholat berjamaah, boleh nih ke masjid bareng-bareng sholat berjamaah, karena kan Ternyata juga tahu bahwa bulan Ramadan ini semua amalan itu kan dilipat gandakan, maka banget. sayang banget sih gitu ketika bulan Ramadan ini kita nggak melakukan amalan ibadah sebanyak mungkin kayak gitu sih. Harusnya dijadiin kesempatan ya, karena di bulan Ramadan ini pahala-pahala yang sunnah jadi pahala yang wajib. Betul sekali. Apalagi yang wajib pahalanya wah berlipat ganda banget gitu ya. Betul. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya Niki. Menurut Uki nih, dilihat dari tadi kata Uki apa kondisi mahasiswa yang sekarang nih, menurut Uki ada nggak sih atau apa sih kegiatan-kegiatan positif yang harus dilakuin mahasiswa gitu, baik mau di rumah, di kampus atau dimanapun gitu? Oke, berarti ini lanjutan pertanyaan yang sebelumnya ya. Benar Oke, banget. apa sih tindak lanjut yang bisa kita ambil gitu buat mahasiswa melihat kondisi yang sekarang? Yang pertama adalah tentu saja kita melaksanakan ibadah yang sebelumnya mungkin jarang kita tingkatkan gitu. Ketika teman-teman semua yang di sini merasa sendirian ibadahnya, cari teman sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan ibadah atau amalan-amalan kebaikan selama bulan Ramadan. Atau yang ketiga, ini sekalian promosi kali ya. Boleh. Teman-teman boleh ikutan kegiatan Journey of Ramadan yang dilaksanakan oleh UKDM. Insya Allah di dalam kegiatan ini teman-teman bakal dilatih, bakal dibimbing dan secara bersama-sama melakukan amal kebaikan terutama di bulan Ramadan kayak gitu. Bagus banget ya kegiatannya. Boleh nanti kita masukin Instagramnya ya. Boleh nanti Uki kontak-kontakan aja kali ya. Siap. Dan juga buat teman-teman yang mau masuk UKM, UKDM ya Ki ya, boleh nanti dikepoin aja Instagramnya ya, sosmednya. Harus dong. Oh iya, sebentar lagi pasca Lebaran gitu, kita UKDM bakal ada MyLC atau kaderisasi tahap kedua gitu. Ini gelombang kedua, makanya buat teman-teman mahasiswa Muslim seluruh UPI gitu yang berminat untuk masuk UKM keislaman, boleh nih masuk UKDM gitu. Soalnya kita ada gelombang kedua kayak gitu. Ada gelombang kedua ya? Iya. Kalau yang gelombang pertama itu diadainnya kapan Ki? Kalau gelombang satu tuh dilaksanakan bulan September Oktober kalau nggak salah tuh. Jadi waktu apa ya tutorial, waktu tutorial gitu. Nah sekarang ada gelombang kedua buat teman-teman yang mungkin belum sempet pengen ikutan UKM keislaman, boleh ikutan UKDM-nya, jangan lupa. Boleh banget, nanti kepoin aja ya Instagramnya bagi kalian yang pengen merasa ingin mengembangkan potensinya gitu ya di bidang keagamaan, boleh banget dikepoin Instagramnya ya. Kita lanjut nih Ki. Nah tadi kan udah dibahas juga sedikit ya bahwa sebentar lagi kita ini bakal Lebaran Ki. Nggak kerasa ya, padahal rasanya tuh baru kemarin kayak kita tuh mau puasa gitu. Beneran aduh. Bener-bener tiba-tiba udah mau Lebaran aja nih. Nah pertanyaan selanjutnya Ki, kita kan sebentar lagi Lebaran nih. Menurut Uki apa aja goals untuk mencapai hari kemenangan ini? Kayak misalkan sebelum Ramadan ini berakhir tuh kita tuh harus apa sih gitu? Oke, sekarang berapa ya? Ramadan ke berapa sekarang? Ke 18 sampai 19 ya? 19 mungkin ya. 19 kali ya. Berarti besok Ramadan ke-20 dan benar-benar 10 hari terakhir kan? Ya, benar banget. Oke, ada beberapa tips yang bisa saya kasih buat teman-teman dan saya rasa ini juga bermanfaat buat saya ya. Yang pertama adalah memperbanyak silaturahmi. Ada manfaatnya, memperbanyak rezeki tentu saja ya silaturahmi lagi. Terlebih nanti kalau Lebaran kalau silaturahmi kan tahu kan? Kalau silaturahminya lancar, ini juga lancar kayak gitu. Bener banget. Itu yang pertama, mempererat silaturahmi sebanyak-banyak mungkin ke teman-teman kos, ke kerabat atau ke keluarga terutama ya. Banget. Nah, itu bisa menjadi ladang amal buat kita gitu dan bisa mempererat kembali hubungan yang mungkin dulu pernah terputus atau pernah jauh mungkin ya, bisa dieratkan kembali di masa Lebaran sekarang. Kayak yang kedua, beribadah iktikaf. Karena disunahkan bahwa 10 hari Ramadan itu kita dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf terutama di masjid ya. Oke. Nah, tujuan iktikaf ini adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kan
Diriwayatkan dalam sebuah hadis di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan itu kita bagi orang yang beruntung akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan pahalanya seperti Ratna tahu bahwa pahala dari beribadah di malam Lailatul Qadar itu bagaikan beribadah selama 1000 bulan gitu. Ya bener banget ya teman-teman. Jadi kita harus ningkatin segala, kita tuh harus bener-bener nge-push banget nih di 10 hari terakhir ini. Gimana kayak biasanya mungkin abis isya atau abis tarawih tidur, sekarang nggak apa-apa deh, begadang aja deh gitu, biar atau nggak bangunnya tidurnya cepat tapi bangunnya lebih pagi ya Kang Betul Uki, sekali. bangunnya lebih subuh gitu buat ningkatin ibadah kita nih biar kita dapat malam Lailatul Qadar. Bener banget nih Uki. Nah selanjutnya nih, menurut Uki nih kan susah banget ya Ki buat istiqomah gitu ya, buat dari bulan Ramadan terus sampai kita akhir lebaran ini gitu, untuk terus beribadah. Menurut Uki ada gak sih kiat-kiat atau tips-tips dari Uki gitu? Apa sih yang bisa bikin kita ningkatin keimanan atau kayak biar kita tuh terus istiqomah gitu sampai akhir kita tetes penghabisan gitu. Oke. Nah, membahas gimana caranya kita biar istiqomah bahkan setelah bulan Ramadan dan kalau bisa sampai ujung hayat gitu ya. Kalau yang saya terapkan tuh biasanya bagaimana kalau besok kita nggak ada umur atau mungkin tahun depan nggak ketemu puasa berikutnya. Nah itu kadang menjadi pecutan buat saya agar melaksanakan yang terbaik gitu sekarang gitu, terutama dalam ibadahnya. Jadi ketika saya membayangkan bahwa besok saya akan mati atau tahun depan mungkin saya nggak akan ketemu puasa berikutnya, itu bisa menjadi pecutan buat saya agar terus beribadah dan istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan kayak gitu. Jadi kita tuh harus merasa bahwa bukan merasa ya, lebih ke berpikir gitu. Kalau misalkan kita besok udah nggak ada gimana nih? Masa apakah ibadah kita hari ini tuh udah bagus nih? Jangan sampai kita tuh persiapannya kurang nanti kan? Betul. Iya, benar banget, kita cut dulu. Baik, selanjutnya nih ya, ngomong-ngomong tentang Ramadan nih, kita kan ada proyek ya Ki ya. Kebetulan kita diajar sama dosen yang Masya Allah, Alhamdulillah kita dikasih tugas yang membangun kita untuk terus beribadah gitu. Nah, boleh gak sih Uki jelasin gitu, boleh gak kita spill dikit kali ya Ki ya, apa sih proyek itu gitu? Oke. Jadi singkatnya ini itu salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi yang only for Muslim people ya. Ya benar banget. Jadi ini ada tugas yang dosen tuh memberikan sedikit tugas proyek gitu. Untuk isinya tuh melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Nah saya nggak bakal, saya pasti tanya kegiatan yang dilaksanakan Ratna. Soalnya setiap individu atau setiap dari kita tuh mungkin berbeda-beda gitu ya, kegiatannya. Bener banget. Oke, mulai dari saya dulu kali ya. Boleh. Oke, kegiatan pertama yang saya laksanakan, mungkin untuk mengisi tugasnya ya, untuk mengisi tugas proyek itu, ibadah yang pertama adalah tadarus Al-Quran gitu. Tadarus secara berjamaah mungkin ya, soalnya untuk mengaji secara sendiri-sendiri itu, insya Allah gitu saya sering melakukannya gitu. Tapi untuk mengaji secara berjamaah atau tadarus gitu, saya cukup jarang gitu. Makanya di bulan Ramadan ini saya istiqomahkan, saya berusaha agar membaca Al-Quran ini bisa dilaksanakan secara berjamaah. Agar apa? Agar yang pertama lebih berkah, pahalanya berlipat ganda, dan yang terakhir bacaan-bacaan yang mungkin yang saya tidak sadari gitu ketika membaca Al-Quran sendiri dan salah gitu bisa dibetulkan gitu. Benar dengan banget. Orang yang lebih ahli dalam membaca Al-Quran. Terus selain itu berbagi kepada sesama gitu. Berbagi kepada sesama, saya tuh traktir teman kos mungkin ya. Oke, boleh ya dicontoh ya. Ini proyek perbaikan dirinya ini boleh nih dicontoh yang kayak gini, banyakin aja nih orang yang kayak gini. Saya gak tahu kenapa, tapi boleh di komen kali ya. Apakah teman-teman yang lihat video ini atau yang dengar podcast ini apakah akrab dengan teman kosnya? Karena sepengetahuan saya, apa yang saya lihat tuh biasanya teman-teman antar kos tuh biasanya nggak saling kenal loh. Oh iya? Iya.
Soalnya saya pribadi gitu seperti itu. Maaf ya kalau ada yang merasa gitu. Tapi di bulan Ramadan ini saya memberanikan diri, saya coba ya harus berani sih ya, Iya, apalagi bener untuk banget. berbagi gitu. Saya mencoba untuk selangkah lebih dekat dengan teman kos kayak gitu. Jadi waktu itu saya ajaklah teman kos saya itu ceritanya menjelang maghrib ngabuburit gitu, jalan-jalan di sekitar Gerlong. Iya, bener Jalan-jalan di sekitar Gerlong, terus saya nawarin ke teman kos saya itu barangkali mau buka sama apa, saya traktir kayak gitu. Wah, boleh nih teman-teman dicontoh ya yang kayak gini ya. Oke, satu lagi berarti ya. Apa tuh? Satu lagi. Karena kosan saya itu kamar mandinya bersama mungkin ya. Ini hal yang umum gitu untuk untuk sebagian mahasiswa-mahasiswa cowok mungkin. Jadi kamar mandi bersama itu udah hal yang lumrah. Tapi ini sebagai formalitas tugas aja sih. Sebenarnya saya sering melakukan hal ini, tapi mumpung relevan gitu sama isi tugasnya, biasanya saya suka bersihin kamar mandi atau dapur umumnya kayak gitu. Dan saya harap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini selama bulan Ramadan tentunya bisa terus ditingkatkan lagi gitu di luar bulan Ramadan. Karena itu tantangannya, Teh Ratna. Iya, bener banget. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang benar-benar dilaksanakan gitu secara meningkat. Tapi biasanya kalau udah keluar, udah beres lebaran mungkin udah selesai semangatnya Nah, gitu ya, udah itu. pudar gitu. Kayak gitu. Mungkin kayak tadi Uki kan udah ngasih kiat-kiat juga ya biar istiqomah, Iya. biar kita tuh nggak abis selesai Ramadan nih, kita nggak pudar lagi semangatnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tadi. Bener banget. Nah, mungkin segitu aja kali ya kita karena durasi juga ya. Sebenarnya banyak loh yang masih saya mau omongin ke Teh Ratna sama teman-teman Boleh. mungkin. Nanti mungkin next time ya kita undang lagi Uki ya. Oke, Uki ditunggu. nggak ini kan, nggak trauma kan datang ke sini. Ada konsumsi kok guys. Nggak usah khawatir. Boleh, baik. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di follow sosial media Imaksi UPI di Instagram. Kita punya Instagramnya Imaksi UPI, dan juga di follow Spotify dan juga follow YouTube Imaksi UPI. Dan juga boleh nanti dimasukin Instagramnya UKDM UPI, kalian follow ya. Boleh juga yang penasaran tentang Imaksi UPI dan juga UKDM ini dikepo-kepoin aja. Terima kasih, sekian dari kita. Bye-bye, jumpa lagi di iCast Imaksi Podcast. Bye-bye.